Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas Samsung digital inverter, yang mana untuk kerusakan dari kulkas ini adalah tidak dingin. Di bagian ruang refrigeratornya ini saya merasakan tidak ada terasa dingin. Nah, di sini saya coba raba rak-raknya. Untuk pengaturan suhunya sudah di kondisi maksimal padahal. Nah, untuk lampu penerangannya sudah aktif. Di sini ada tabel spesifikasi dengan modelnya adalah RT32FAR CDSA. Nah, di sini nampak seluruh spesifikasi berapa watt, berapa ampere, dan freon yang digunakan. Oke, jadi kesimpulannya di ruang refrigerator ini tidak terasa dingin. Kemudian saya akan coba cek di ruang freezernya ini. Nah, di ruang freezernya ini ada hawa dingin sedikit, namun kurang maksimal. Nah, di sini untuk pembentukan esnya sih bisa. Dan setelah saya intip terjadi pengeblokan di bagian evaporator. Untuk pengaturan suhu di ruang freezer ini tidak bisa digerakkan, keras ya. Oke, sepertinya ada masalah di bagian ruang freezer. Mari kita intip di bagian belakang. Untuk penampungan airnya di sini nampak kering, jadi tidak ada terjadi pencairan. Dan pipa-pipanya saya coba raba. Untuk pipa tekannya, untuk kondensornya terasa hangat, filternya juga terasa hangat. Jadi mesin bekerja, dan mesinnya menggunakan MSP 488A L1R. Kategorinya ini adalah 1/4 PK. Ya, cukup mumpuni dengan menggunakan mesin sebesar ini. Oke, di bagian belakang di sini nampak ada box ya. Biasanya di sini terdapat rangkaian pengendali modul. Untuk itu saya akan coba buka terlebih dahulu. Di sini ada beberapa skrup yang harus kita buka terlebih dahulu. Dimana saya akan melihat apa yang terjadi di dalam box ini. Di sini akan nampak gejala yang ditimbulkan akibat dari kulkas ini tidak dingin. Biasa kita bisa melihat dari kode errornya ya teman-teman, karena ini adalah kulkas inverter. Baik, ini sudah terbuka. Untuk rangkaian di sini di sebelah kiri nampak ada blok inverter. Kemudian di sebelah kanan ini ada blok modul ya. Kita perhatikan dari kedipnya ini ya, berapa kali kedip. Baik, setelah kita amati ternyata terdapat 5 kali kedip plus ya, dan 11 kali kedip. Jadi ada 2 trouble ya. Ada 5 kali kedip dan 11 kali kedip. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat sebenarnya kerusakannya di mana ya. Maka dari itu kulkas ini menjadi tidak dingin. Baik teman-teman, jadi kita sudah tahu kerusakannya adalah 5 kali kedip dan 11 kali kedip. Untuk itu kita akan coba bongkar di bagian ruang freezernya ini. Namun sebelumnya saya matikan dulu kulkasnya. Saya
cabut aliran arusnya dari sumber. Baik, saya akan lakukan pembongkaran terlebih dahulu di bagian ruang freezer ini. Di sini ada aksesoris yang harus kita lepas satu persatu. Ya, jadi sebelum lebih jauh kita harus membongkar di bagian ruang freezer ini, karena titik permasalahannya di sini, yang mana untuk kode errornya tadi ada masalah pada pemanas atau sistem defrostnya. Nah, di sini ada dua skrup yang harus kita lepas untuk membuka bagian cup dari freezer ini. Oke, saya coba lepas terlebih dahulu. Nah, setelah skrup itu kita lepas, kemudian kita coba buka perlahan-lahan cup ini. Apabila terasa sulit, bisa kita siram dengan air hangat. Oke, setelah terbuka sedikit ini, kita bisa coba lanjutkan dan kita lihat apa yang terjadi. Waduh, ternyata banyak sekali bongkahan salju ya yang menumpuk pada evaporator. Nah, hal ini yang berdampak menyebabkan dari fan ini tertahan ya. Jadi kipas ini tertahan oleh bongkahan salju sehingga tidak bisa berputar. Nah, itu yang menyebabkan kode errornya adalah 11 kali kedip ya. Oke, yang untuk 11 kali kedip mungkin bisa terjawab dengan terjadinya pengeblokan ini, sehingga kinerja fan tidak bisa maksimal. Oke, kita coba bersihkan dulu bongkahan salju ini dengan menyiramkan air hangat. Mungkin bisa kita lakukan untuk mencairkan ini bongkahan salju ini. Nah, ini saya coba siramkan di bagian sini. Saya akan coba cek untuk termistornya. Biasa sering mengalami kerusakan di komponen termistor ini. Oke, sudah nampak di sini. Nah, di sini ada termistor yang sering mengalami kerusakan. Sepertinya termistor ini sudah pernah diganti ya. Namun hasilnya sama saja ya, tidak membuahkan hasil, tetap terjadi pengeblokan. Ya, mungkin karena ada kerusakan lain yang mungkin tidak diketahui, yaitu 5 kali kedip tadi itu belum terjawab. Untuk itu kita akan coba cari penyebab dari 5 kali kedip pada kode error ini. Untuk mengatasi masalah itu, saya sudah siapkan timer. Nah, ini saya siapkan timer yang memiliki 4 pin. Di sini ada kaki-kakinya. Nah, untuk itu timernya adalah TMDF 704, sistemnya sistem 13. Kemudian saya siapkan bimetal defrost. Nah, seperti ini bimetal defrost. Yang mana bimetal defrost nanti untuk menggantikan perannya termistor. Ya, termistor ini nanti saya gantikan menjadi bimetal defrost. Baik, tanpa menunggu lama saya langsung saja melakukan modifikasi. Yang mana untuk sistem termis ini akan saya ganti perannya menjadi bimetal defrost.
Oke, saya akan coba sambungkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada kabel warna kuning. Nah, ini kita bisa langsung saja sambungkan. Nah, ini bimetal depros ya. Nah, proses penyambungannya ini tidak masalah, bolak-balik ya, jadi bebas saja, tidak masalah. Oke, saya lakukan penyambungan. Nah, proses penyambungannya saya sambung saja di sini di kabel yang bekasnya termistor tadi. Saya sambung dengan bimetal depros. Oke, saya isolasi dulu. Jadi proses untuk memodifikasi sistem digital menjadi sistem manual ya, saya melakukannya dengan cara seperti ini. Untuk di ruang freezer yang biasa saya lakukan, saya ganti perannya termistor menjadi bimetal depros. Biasanya masalahnya sampai di sini saja ya. Namun untuk kali ini mungkin sedikit berbeda karena ada 5 kali kedip. Nah, itu mungkin ada masalah di bagian pemanasnya. Nanti kita akan lakukan pengecekan apakah pemanas atau heater ini rusak atau tidak ya. Kita harus pastikan lagi. Oke, setelah saya lakukan penyambungan, kemudian bimetal depros saya letakkan di akumulator, yaitu puncak terdinginnya di sistem ini. Nah, ini saya coba letakkan di sini di dekat akumulator, kita coba tempelkan. Kemudian kita coba rapikan saja. Nah, apabila untuk heater, pemanas dan fuse derajatnya itu normal, cukup sampai di sini saja untuk modifikasi. Namun kali ini sedikit berbeda. Saya akan melakukan pengecekan lebih dalam apakah fuse derajat dan heaternya ini normal ya. Untuk itu saya akan cairkan lagi di bagian evaporator ini biar nampak seluruhnya. Oke, banyak sekali memang bongkahan salju yang masih tersisa. Nah, ini kita coba bersihkan saja biar nanti terlihat. Oke, setelah dirasa cukup bersih, nah di sini ada heater ya, ada heater pemanasnya, itu harus kita cek ya. Di sini kita mulai dengan soket ya. Di sini ada soket kabel warna coklat. Nah, ini ada kumpulan soket, kita coba open dulu. Nah, di sini. Nah, kita harus lakukan pengukuran pada heater ya. Kita gunakan multitester. Kita ukur hambatan pada heater maupun fuse ya. Karena komponen yang ada di freezer ini yaitu heater, fuse dan termistor. Nah, ini saya coba, ini untuk kabel warna merah. Nah, ini ada kabel warna merah. Ini adalah kabel fuse derajat. Oke, untuk fuse derajatnya normal, tidak putus ya. Nah, ini fuse derajatnya di sini. Kemudian kita akan coba cek untuk pemanas heaternya.
apakah normal. Wah, ternyata tidak ada hambatan. Jadi untuk headernya ini sedikit putus atau memang rusak ya. Oke, ini yang menyebabkan error 5 kali kedip. Kemudian saya siapkan header kaca. Nah, ini header kaca. Ini untuk header aslinya saya gantikan menjadi header kaca ya. Di sini ada 2 kabel. Kita coba tes header kacanya nih, apakah ada hambatan. Nah, seperti ini ya. Apabila pemanas header itu normal, akan menunjukkan hambatan. Sedangkan ini tidak ya. Saya anggap rusak untuk header pemanas aslinya. Kemudian saya coba modifikasi, dan headernya nanti akan saya letakkan di bagian bawah evaporator seperti halnya pada kulkas biasa. Oke, selanjutnya untuk header kaca ini ya, ini header kacanya. Ini bisa kita berikan lapisan aluminium foil ya, boleh. Nah, ini seperti ini. Kemudian apabila setelah kita bungkus, kita bisa letakkan header kaca ini di bawah evaporator. Nah, ini kita cari selahnya yang bisa masuk perlahan-lahan. Oke, masukkan dari sini. Nah, ya. Kemudian kita bisa atur bagaimana kita bisa mengikatnya agar posisinya itu pas ya di bawah. Jadi proses pencairannya nanti akan terjadi di bagian bawahnya. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini ada 2 kabel header yang baru ya, di sini warna merah ini. Nah, ini kita harus sambungkan saja. Kita sambungkan saja di soket warna coklat. Nah, di sini ada soket warna coklat. Ini kita sambungkan saja di kedua kabel warna coklat ini. Nah, di sini. Jadi header yang lama kita gantikan menjadi header kaca. Baik, saya coba sambung terlebih dahulu. Nah, proses penyambungannya bisa begini, atau mungkin bisa langsung diputus, bisa juga. Jadi untuk proses perbaikan kulkas inverter ini ya, apabila header aslinya itu normal, kita tidak perlu mengganti header kaca, tidak perlu. Biasa saya tidak perlu mengganti headernya. Berhubung untuk kali ini header aslinya itu rusak, jadi saya lakukan tambahan dengan mengganti header kaca ya. Yang pada umumnya kerusakan error kedipnya bisa dilihat dari modul inverter maupun modul pengendalinya itu. Untuk modul pengendalinya itu biasanya kode kedipnya itu 11 kali kedip ya. Tidak ada tambahan 5 kali kedip. Namun untuk kali ini ada tambahan 5 kali kedip yang menandakan bahwa ada masalah di sistem header pemanas. Dan sedangkan kode kedip 11 kali kedip itu menandakan bahwa fan pada freezer itu mengalami masalah. Ya, memang betul mengalami masalah karena terjadi pengeblokan. Ya, mungkin faktor dari termistor berubah nilai hambatannya, bisa.
Namun untuk proses pergantian termistor itu pasti membutuhkan waktu dan proses apabila kita tidak mengetahui berapa nilai hambatan dari termistor aslinya, sehingga proses perbaikannya tidak bisa dilakukan secara pasti. Berhubung di tempat saya juga termistor itu sedikit sulit saya untuk mendapatkannya, maka saya melakukan cara dengan modifikasi ini agar proses perbaikan ini bisa saya lakukan pada saat hari itu juga. Sehingga saya tidak memikirkan lagi berapa nilai hambatan pada termistor aslinya. Dan kulkas ini sudah diperbaiki, sudah diganti termistor, namun hasilnya sama saja. Ternyata heaternya bermasalah ya teman-teman. Ya di situ. Jadi banyak kemungkinan, bukan berarti hanya termistor saja yang menyebabkan proses pembekuan. Banyak faktor-faktor lain yang perlu kita pelajari. Oke. Setelah kita lakukan penyambungan pada header, jadi headernya sudah digantikan juga menjadi header kaca ya. Selanjutnya soket bisa kita pasang kembali. Nah, kembali ke posisi semula. Oke ya, sudah selesai, kita bisa rapi-rapikan. Oke, setelah terasa rapi, dan untuk pengkabelannya nggak apa-apa di sini ya, sudah terlihat rapi. Kemudian kabel heater yang lama yang warna coklat yang menuju ke pemanas. Nah, ini kabel heaternya warna coklat. Ini bisa kita potong saja ya teman-teman. Kita potong saja, kita nonaktifkan ya. Nah, ini kita nonaktifkan saja. Di sini saya coba potong saja. Jadi tidak ada hubungan lagi jalur ke pemanas aslinya, ini saya potong karena sudah saya ganti menjadi header kaca. Jadi header platnya ini sudah tidak berfungsi lagi. Ini saya potong. Oke, seperti ini ya, sudah saya potong ya, karena sudah saya gantikan menjadi header kaca. Oke. Nah, ini header kacanya di bawah ya, saya letakkan. Oke, seperti ini saja. Saya rasa sudah cukup untuk modifikasinya, yaitu pergantian header kaca, pergantian bimetal depros. Hanya itu saja. Kemudian kita lakukan penutupan saja. Nah, ini jangan lupa untuk soket fan-nya ini kita kembalikan ke posisi semula. Nah, seperti ini. Jadi modifikasinya hanya begini saja. Oke, pastikan proses penutupan cupnya ini dengan benar ya. Jangan sampai ada yang terlupakan. Dan untuk pengaturan suhu di ruang freezer ini bisa kita atur ya. Taruh saja di normal karena ini bisa diatur maksimal, minimal. Kita atur saja di normal ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya coba skrup kembali untuk cup freezernya ini. Nah, ini saya coba skrup, dan setelah itu
jangan lupa untuk mengembalikan seluruh aksesoris yang ada. Nah, ini ada penutupnya, kembalikan. Oke, selanjutnya untuk aksesoris yang lain kita pasang saja supaya rapi kembali, karena kita tidak ada melakukan modifikasi di ruang freezer ini ya. Kembalikan semua. Jadi untuk proses modifikasi di ruang freezer hanya itu saja, sudah saya anggap cukup. Dan selanjutnya kita beralih lagi ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang sini kita harus melakukan modifikasi sedikit di bagian ini, yang mana kita harus kembalikan termistor yang kita potong tadi. Itu kita harus kembalikan ke posisi semula, yang mana agar kinerja dari modul pengendali ini tetap seperti aslinya.